Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil laporan analisis korelasi dan regresi pendapatan statistika dalam menilai hubungan antar variabel. Perkenalkan nama kelompok kami, yang itu pertama nama saya Galwan India dengan NIM 11220359, yang kedua ada Novita dengan NIM 11220378, yang ketiga itu ada Nur Hayati dengan NIM 11220379, dan yang keempat itu ada Nafita Sari dengan NIM 11220373, dan yang terakhir itu ada Sri Rani Hanifah dengan NIM 11220348. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nafita Sari. Latar belakang hubungan antara berbagai variabel menjadi sangat penting. Analisis korelasi dan regresi adalah teknik statistik yang sering digunakan untuk mengevaluasi dan memahami hubungan. Ini akan mengkaji kembali antara waktu belajar dan nilai ujian. Dengan menggunakan metode regresi dan korelasi untuk memperjelas hubungan tentang bagaimana waktu belajar mempengaruhi hasil akademis yang pada akhirnya dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pendidikan yang lebih efektif. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa perbedaan utama antara analisis korelasi dan analisis regresi? Yang kedua, bagaimana cara menginterpretasikan hasil analisis korelasi dan regresi? Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis korelasi dan regresi? Yang keempat, bagaimana penerapan hasil korelasi dan regresi dalam studi kasus nyata. Selanjutnya, untuk mengevaluasi sejauh mana faktor lain seperti gaya belajar individu, motivasi, dan kualitas materi yang dipelajari, memodernisasi hubungan antara waktu belajar dan kinerja akademis. Selanjutnya, untuk menentukan apakah ada korelasi atau hubungan non-linear antara waktu belajar dan nilai ujian. Yang keempat, untuk menyelidiki apakah terdapat perbedaan dalam hubungan antara waktu belajar dan nilai ujian di antara berbagai program studi atau tingkat pendidikan tinggi. Dan yang terakhir, untuk memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pendidikan yang lebih efektif dalam meningkatkan kinerja akademis mahasiswa. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan. Dalam korelasi sempurna, tidak diperlukan lagi pengujian hipotesis, karena kedua variabel mempunyai hubungan linear yang sempurna. Artinya, variabel X mempengaruhi variabel Y secara sempurna. Jika korelasi sama dengan 0, maka tidak terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Dalam korelasi sebenarnya, tidak dikenal istilah variabel bebas dan variabel tergantung. Biasanya dalam perhitungan digunakan simbol X untuk variabel pertama dan Y untuk variabel kedua. Selanjutnya itu adalah regresi. Analisis regresi itu menganalisis hubungan yang ditemukan dan ditujukan dalam persamaan yang menunjukkan hubungan fungsional antar variabel. Analisis regresi linear itu sederhana, hanya menghasilkan satu perubahan regresi linear untuk populasi di mana Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y adalah subjek dari variabel dependen yang diprediksi. X adalah subjek dari variabel independen yang memiliki nilai tertentu, dan A itu adalah parameter tercepat, dan B adalah parameter koefisiensi regresi dari variabel tak bebas. Jadi kita mencari hubungan antara waktu belajar dengan nilai ujian. Dengan datanya kita mencari datanya kita bagikan kuesioner untuk mahasiswa, dan kita ambil data ada sekitar 20 data. Sebelum mencari hubungannya, kita mencari X, mencari Y, mencari XY, mencari X kuadrat, Y kuadrat, dan mencari XY. Untuk mencari berikut yang X ini adalah waktu belajar dan Y ini nilai ujian. Untuk mencari hasil dari data pertama sampai data ke-20, caranya di sama dengan sum, terus data pertama C4 di Anggrek sampai C23, lalu ketemu datanya 53. Untuk mencari Y juga sama, sum D4 di Anggrek ke
23. Untuk mencari X kuadrat Y itu C1 X dari X dikuadratkan 2 sampai lalu di untuk mencari Y2 sama Y dikuadratkan 2, dan untuk mencari XY C4 dikali dengan D4. C4 itu X dikali dengan Y, X dikali dengan Y. Dan untuk analisa regresi sederhananya, rumusnya ada N itu banyaknya data, sigma XY dikurang sigma X dikali XY untuk mencari B. Dan per N banyaknya data, sigma X kuadrat 2 dikurang sigma X dikuadratkan. Dan B-nya ini 20 dikali G24, banyaknya data dikali G24. G24 itu XY dikurang C24 itu Y ini dikali dengan Y. Hasilnya 4190. Pernya rumusnya tadi ini per N sigma X kuadrat 2 itu 20 banyaknya data dikali X24 itu Y kuadrat 2 terus dikurang C24 kuadrat 2 C24 itu X dikuadratkan 2 itu ini X dikuadratkan 2 hasilnya 1451. Lalu dibagi C5 dibagi J5 dibagi J6, yang atas dibagi sama yang bawah, hasilnya 2,87 sekian. Untuk mencari X bar, caranya C24 dibagi 20. C24 itu X dibagi 20 itu banyaknya data. Lanjut ke X bar. X bar itu caranya C24 dibagi 20 banyaknya data, C24 itu X. Terus Y bar itu dari ini dari X dikali dibagi sama 20 itu banyaknya data. Terus A-nya rumusnya C9 dikurang J7 J9 itu X dikurang J7 itu AB dikali sama J88 itu Y sama dengan 70,84 sekian. Persamaan regresinya Y sama dengan 70 ditambah 2,8. Untuk A, regresi linear sederhana dibacakan oleh kita. Saya akan menjelaskan tentang regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana itu bisa diperoleh dari N banyaknya data, X itu dari waktu belajar, Y itu dari nilai ujian, X pangkat 2 itu seluruh waktu belajar dikali 2, Y pangkat 2 itu nilai ujian, seluruh nilai ujian dikali 2, dan X kali Y yaitu waktu belajar dikali nilai ujian. Jadi persamaan regresinya itu A 70,847 ditambah 2,887. Jadi deskripsi persamaan regresinya itu terdapat nilai konstanta A yaitu 70,847 yang menunjukkan bahwa besar variabel rata-rata nilai ujian yang tidak dipengaruhi oleh waktu belajar atau pada saat waktu belajar bertambah 0, maka rata-rata nilai ujian sebesar 70,847. Koefisien regresi sebesar 2,2887 berarti waktu belajar mempunyai hubungan yang positif dengan rata-rata nilai ujian karena nilainya bersifat positif. Setiap peningkatan sebesar satu satuan waktu belajar maka akan berpengaruh terhadap peningkatan rata-rata nilai ujian sebesar 2,2881.
Begitu sebaliknya, setiap penurunan 2,2881 satuan waktu belajar, maka akan berpengaruh terhadap rata-rata nilai ujian sebesar 7,847. Di sini ada diagram pencar dari nilai ujian dan waktu belajar. Cara bikinnya adalah tinggal membuat waktu belajar dan nilai ujian sampai bawah, lalu kita posisikan. Nah, di bagian ini ada gambar badan, kita tinggal pilih mau yang mana. Mencari summary output dengan tools Excel itu, kita ke bagian data, lalu ke data analisis, bagian analysis tools ada regression, pencet OK. Bagian input range itu kita pilih yang nilai ujian di blok sampai bawah. Lalu di bagian input X, kita blok bagian X sampai bawah. Lalu pencet OK. Jadi akan ketemu hasilnya seperti ini. Nah, di sini multiple L itu adalah nilai korelasi antara X dan Y, yang dimana 0,496 termasuk dalam kategori kurang sedang. Terus ini adalah nilai koefisien determinasi 0,204 atau 20,4%, yang berarti bahwa X dapat mempengaruhi Y sebanyak 20,4%, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Di sini ada signifikan F-nya, nilai signifikansi kurang dari alfa sama dengan 0,005, hingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara X dan Y. Dan di sini ada koefisien. Maka persamaan regresinya adalah Y sama dengan 70,84 ditambah 2,887 X. Nah, ini sama kayak ini. Jika X naik 1, maka Y-nya akan bertambah 2,8. Oke, saya melanjutkan teman saya untuk membacakan koefisien korelasi manualnya. Tadi sudah dicari summary-nya sama diagram pancarnya. Untuk koefisien translasi R, rumusnya N banyaknya data, sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. 4190 itu dari rumus N sigma XY dikurang sigma sigma X dikali sigma Y. Untuk 420-nya itu dari akar N sigma XY kuadrat. Rumusnya banyaknya data dikali E24. E24 ini X kuadrat. Lalu 2809 ini dari sigma X dikuadratkan. Jadi ini X dikuadratkan 2. Lalu dari hasilnya itu si C39 dikurang sama D38. D39. C39 dikurang sama D39, hasilnya 1451. Terus 251400 itu dari banyaknya data dikali sama F24. F24 itu ini si Y kuadrat. Lalu 246490 ini dari D24 dikuadratkan 2D24 itu X dikuadratkan 2. Hasil R-nya 0,496. Lalu R kuadrat 2-nya itu 0,2464 sama seperti summary outputnya.
Jadi koefisien korelasi personal R adalah sekitar 0,4964, menunjukkan ada hubungan positif antara variabel X dan Y. Ketika X meningkat, Y cenderung meningkat juga, tetapi tidak dalam hubungan yang sangat kuat. Kesimpulan dari yang telah kita hitung adalah dengan melihat nilai korelasi R sekitar 0,4964, nilai ini menunjukkan adanya korelasi positif sedang antara dua variabel yang dianalisis. Meskipun tidak terlalu kuat, ini menunjukkan bahwa ada hubungan. Kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara dua variabel meskipun tidak terlalu kuat. Ini berarti ketika satu variabel meningkat, cenderung variabel lainnya juga meningkat. Dan sebaliknya, koefisien determinasi R kuadrat 2 yang diperoleh sekitar 0,246 menunjukkan sekitar 24,6% dari variasi dalam satu variabel dapat dijelaskan oleh variasi dalam variabel lainnya. Kesimpulannya adalah ada hubungan positif antara waktu belajar dengan nilai ujian, meskipun tidak terlalu kuat, dan sekitar 24,6% variasi dari satuan variabel dapat dijelaskan oleh variabel dalam variabel lainnya. Untuk saran dalam ini adalah untuk memperkuat analisis pertimbangan untuk mengumpulkan lebih banyak titik data. Ukuran sampel yang lebih besar dapat memberikan estimasi korelasi yang lebih andal dan mungkin mengungkap hubungan yang lebih kuat. Mengingat hanya sekitar 24,64% dari variabilitas yang dijelaskan oleh model, disarankan untuk menyelidiki variabel tambahan yang mungkin mempengaruhi variabel dependen. Melakukan analisis regresi berganda dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang berperan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.